Hai teman-teman, nama saya Novi Oro. Merekam. Saat ini saya akan membawakan Presentasi. tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Olivia Paulusan, SP MSI. Kita aja baru rekam nggak nama mama sudah pendengar Judul suara. Presentasi saat ini yaitu penyerapan unsur hara. Tarik pulang. Lihat contoh ini. Unsur hara adalah mineral dalam tanah yang dibutuhkan tanaman untuk pembentukan jaringan dan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Secara umum, penyerapan unsur hara dibagi dalam 3 model. Yang pertama, intersepsi akar, yaitu akar tanaman hidup tumbuh memanjang dan menerobos partikel-partikel tanah sehingga terjadi kontak akar dengan hara yang ada di larutan tanah maupun hara di bagian tanah yang lain. Aliran massa, yaitu pergerakan hara di dalam tanah ke permukaan akar tanaman yang terangkut oleh aliran konvektif air akibat penyerapan air oleh tanaman atau sebagai air transpirasi. Difusi, yaitu penyerapan unsur hara yang terjadi karena unsur hara pada permukaan akar tanaman lebih rendah. Unsur hara dapat dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, unsur hara makro yang terdiri dari makro primer dan makro sekunder. Yang kedua, unsur hara mikro merupakan nutrisi tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mikrosa adalah simbiosis asosiasi antara jamur dan tanaman yang mengkolonisasi jaringan korteks agar tanaman yang terjadi selama masa pertumbuhan aktif tanaman tersebut. Mikrosa diklasifikasikan atas endomikrosa, ektomikrosa, dan entedomikrosa. Peranan mikosa sangat berperan dalam tanaman sebagai serapan air dan hara, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan, proteksi dan patogen dan unsur toksis, memproduksi senyawa-senyawa perangsang tumbuhan, merangsang aktivitas beberapa organisme yang menguntungkan, memperbaiki struktur dan agregasi tanah. Unsur hara bermanfaat bagi tanaman apabila tersedia di zona penyerapan tanaman sekitar akar dan daun, serta berada dalam bentuk yang dapat diserap. Sedangkan sel akar, setelah unsur hara memasuki jaringan akar tanaman, maka unsur hara ini diangkut melalui silen dari akar ke daun. Pergerakan unsur hara dari akar ke daun dipengaruhi oleh 3 kondisi, yaitu daya dorong akar, daya tarik daun, sifat kapilaritas pembuluh. Dengan adanya ketiga kondisi ini, maka sampaikan unsur hara ke daun, kemudian bereaksi dengan glukosa hasil fotosintesis dan diedarkan ke seluruh bagian tanaman melalui pembuluh floem. Fotosintat disebut juga sebagai hasil fotosintesis berupa karbohidrat atau gula. Dalam prosesnya, translokasi fotosintat yang berupa sukrosa dan larutan bersama air dan diedarkan oleh pembuluh floem ke sel-sel jaringan target pada tumbuhan. Floem atau pembuluh tapis. Pembuluh tapis atau floem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula, sukrosa, dan berbagai metabolit lainnya dan daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya, seperti batang, akar bunga, buah, biji, dan umbi. Proses transport ini disebut sebagai translokasi. Daun merupakan sumber fotosintat, sedangkan organ lain menjadi penampungnya.
arah pergerakan zat dalam pembuluh tapi berlawanan dengan pembuluh kayu. Floem juga merupakan jaringan pembuluh yang mengangkut zat makanan yang dibuat di daun sebagai hasil fotosintesis, kemudian mengedarkannya ke seluruh tubuh tumbuhan. Dipandang dari segi perkembangannya, floem primer dibentuk oleh prokambium, sedangkan floem sekunder dibentuk oleh kambium pembuluh. Berikut adalah gambar xilem dan floem. Sekian presentasi dari saya, diucapkan terima kasih.